Apa yang dirasakan selama sesi terapi tadi, Kak Elma? Iya, pertama dengan musik itu adalah menyejukkan pikiran, menyejukkan jiwa. Segala masalah gelisah, terhambat, sedih, kayaknya keluar. Itulah yang dinamakan dengan emotional release. Tadi saya nggak pegang kamu ya, cuman saya memberikan kesadaran saya ke kamu. Jadi itu namanya terapi quantum awareness healing. Jadi kenapa tiba-tiba bisa keluar nangis? Karena saya berikan kesadaran ke kamu. Jadi tubuh kamu itu tahu bahwa ada sesuatu yang salah di dalam. Jadi ketika terapi itu biasa bisa nangis, bisa gemetar tangannya. Itu adalah proses penyembuhan di dalam diri. Ini hanya maksudnya sesi yang sangat sebentar ya. Kalau kita lanjutin, saya mungkin bisa nangis lebih lagi. Itu namanya terapi yang saya bilang sangat efektif ya. Saya tidak pegang, saya tidak pakai magic. Saya cuma memberikan kesadaran. Dan jarak jauh kan. Saya di sini. Saya cuma cukup fokus, konsentrasi, sadari. Karena tubuh manusia itu mempunyai kepintarannya untuk melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri. Tubuh kita yang mengetahui bahwa tubuh kita itu bermasalah. Nah, seperti misalnya, saya ini ada karyawan. Oh, berarti peringatan nih ke tubuh saya bahwa saya harus jaga makanan, jangan terlalu banyak makan keripik ataupun makan kacang. Soalnya minggu lalu saya banyak makan keripik ataupun yang sebagainya. Jadi ketika kamu memasukkan emosi ataupun terjadi suatu masalah yang kamu itu masukkan ke dalam pikiran dan terus membayangi kehidupan kamu selama bertahun-tahun ataupun dari kecil sampai sekarang, itu bertumpuk jadi satu. Itu namanya emosional, penyakit emosional. Pada sesi ini, saya hanya bisa sedikit menggali keluar karena tidak mungkin kita di sini melakukan terapi yang terlalu berlebihan karena bisa reaksinya itu dahsyat sekali. Ada orang yang bisa nangis, ada orang yang bisa bergetar badannya, bisa melakukan gerakan-gerakan yang saya bilang gerakan yoga, padahal dia sebelumnya itu tidak bisa yoga. Jadi perasaannya gimana setelah terapi yang sangat singkat ini? Ya, rasanya sangat membantu saya rasa tadi berkurang. Boleh katakan nggak ada perasaan gitu. Nah, betapa dahsyat, betapa simpel metode yang saya gunakan. Saya bukan menggunakan metode hipnotis yang memakai sugesti ataupun metode-metode yang lain. Saya hanya menyadari tubuh kamu udah. Sangat simpel sekali gitu. Jadi terapi ini bisa jarak jauh, bisa jarak dekat, bisa sekalian massal. Nah, jadi jarak jauhnya dari mana? Misalnya ada guru saya itu punya klien di Kanada. Dia hanya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk terapi jarak jauh. Sekarang Billy di rumah Billy, aku di rumah aku. Bisa. Terapi juga? Bisa. Itu yang mengandung tadi apa? Sama, quantum awareness healing. Kesadaran. Nggak usah. Kakak cukup santai, cukup rileks seperti tadi, udah. Di rumah juga? Iya. Jadi gimana caranya? Ya cukup. Nanti bisa nangis lagi di rumah. Sangat simpel dan terkadang itu tidak masuk akal, tapi ya itulah memang kenyataannya gitu. Memang bisa seperti itu loh. Sangat simpel sekali. Banyak. Metode terapi ini kan boleh mencurahkan apa dalam diri kita boleh ya, juga terapi. Iya, tapi saya nggak perlu tahu masalah kakak. Tapi saya bisa menggali itu keluar gitu. Gitu ya. Gak usah diceritain apa masalahnya, tapi saya sendiri otomatis keluar dari tubuh sendiri. Itu luar biasanya ini terapi ini seperti ini gitu. Nah, ada teman yang udah kena kista rahim itu 2 kali udah dioperasi. Ternyata setelah diterapi itu dia rupanya menyimpan emosi. Tiap orang itu menyimpan emosi yang sangat besar dalam dirinya. Ketika kita tidak tahu cara mengeluarkannya, ya akhirnya menumpuk selama bertahun-tahun. Akhirnya ketika diterapi itu nangis, berkeringat, bergetar. Kalau dia nggak terapi, dia akan mengeluar sendiri ya, marah-marah sendiri ya, gitu ya. Iya. Ada juga itu kan. Tapi itu cara yang tidak baik. Tidak baik ya. Nah, karena dengan kita keluarkan itu,
harus dengan ada orang yang udah bisa terapi gitu. Kalau misalnya kita simpan, ada orang yang simpan emosinya ke dalam, dia nggak bisa mengeluarkannya. Ada orang yang bisa mengeluarkannya dengan marah-marah ke orang. Tapi itu masih ada sisa di dalam. Nah ya, kalau dengan begini kan seperti nggak ada sisa. Segala bentuk perasaan kecewa, segala bentuk perasaan marah, segala bentuk perasaan gembira, itu semua keadaan yang berkondisi yang masuk ke dalam tubuh. Kita nggak sadari setiap hari itu kita dibentuk seperti apa. Dari lingkungan, dari orang yang kita temui, dari dengan siapa kita berbicara. Itu mempengaruhi semua. Jadi kalau ini namanya sesi healing ya, kalau dibilang sesi terapi ataupun sesi healing, terapi lah, terapi kuantum namanya. Tapi di sini saya tidak menggunakan alat, saya tidak menggunakan magic, saya juga tidak menuntut ilmu yang hitam, karena itu otomatis awareness, kesadaran. Jadi ada juga yang teman yang saya terapi itu dia kecanduan merokok selama 3-4 tahun. Jika saya terapi sekali, sama guru saya juga, kebetulan dia lagi ke Medan dulu. Dia orang Aceh. Saya pegang rokoknya, saya suruh dia hisap, hambar rasanya. Saya cuma menyadari rokoknya dia. Padahal sebelumnya kecanduan ya. Habis itu dia sekarang nggak merokok lagi. Udah gak enak rasanya merokok. Kalau terapi orang umur 57 bisa semua. Itu nggak ada batasan. Umur nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi semua umur bisa ya. Bisa. Tergantung respon tubuhnya. Seperti Kak Elma tadi kan maunya nangis. Kalau yang lain mungkin dia hanya sekedar mungkin badan-badannya, mungkin badan yang sakit ini di tangan sebelah kiri. Di sini bergetar. Ada terus yang kena sinus. Itu dia di sini bergetar. Jadi dia melakukan penyembuhan sendiri. Self healing. Kalau menangis itu normal apa gimana? Ya berarti masih ada sesuatu yang disimpan di dalam diri selama ini. Saya nggak tahu itu apa. Iya. Mungkin kakak sendiri juga nggak tahu itu apa. Dia keluar dengan sendirinya air Iya. mata dia. Itulah kepintaran tubuh manusia. Dari air mata dia ekspresikannya. Nah, kan nggak mau nangis kan tiba-tiba nangis. Padahal kan saya juga nggak marahin atau apa, tapi tiba-tiba otomatis sendiri kan. Itu berarti masih ada yang sisa-sisa di dalam. Itu dia keluar. Bas. Sangat simpel sekali. Ya, ada tanggapan Kak Elma? Ya, makanya saya jodoh juga ya. Sejak melihat Billy, orangnya mau apa aja. Bukan senang ya, yang hal negatif, yang ingin jadi pacar, enggak ada. Ya, saya senang aja ketemu dengan Billy itu kayaknya secara langsung bisa menyadarkan gitu ya. Apa yang masalah kita punya. Kayak kita bisa mengalami enaknya juga dari gitu. Ya. Kesadaran itu penting. Karena di sini pun saya memancarkan kesadaran. Ya mungkin cepat atau lambat mereka bisa menyadari ini. Gitu. Karena kan mereka banyak orang. Kalau mereka dia menganggap diri itu menanggap ya orang biasa aja pikirnya. Ya. Akhirnya nggak melihat lain buat biasa. Orang lain nggak sama dengan yang lain kan. Apanya yang beda? Ya, diri itu karena buat saya sangat beda dengan yang lainnya. Sebenarnya nama saya Candy Willy, jadi dipanggil Willy gitu. Ya. Atau Candy juga nggak masalah. Jadi saya merasa kalau itu spesial, orang spesial gitu. Karena nggak semua orang ketemu. Jadi Willy membuat dirinya di luar aja di sini. Iya. Itu saya melihat yang beda dengan yang lainnya. Ada sesuatu di dalam. Iya, di dalamnya nggak bernilai dan dalam dirinya juga. Gitu. Iya. Makanya dari Willy itu nggak buat kecerdasan gitu kan. Iya. Karena saya dengan persekutuan tadi mendapat saya juga. Iya. Karena dia agak pusing di sini, dia belum tua. Saya nggak berjalan kayak mau seperti ini. Ini kayak tiba-tiba saya kok manggil Willy, ya kita keluar sana yuk. Iya. Kita nih mau berbagi cerita itu. Sebelum dibagi udah keluar. Udah keluar gitu ya. Jadi sangat efektif sekali. Nggak usah saya capek-capek ngomong curhat segala macam. Itulah metode quantum awareness healing ini yang sangat efektif. Karena dulu saya sempat belajar hipnotis dan sebagainya. Dia mau gali masalah itu dari komunikasi. Tanya, oh kenapa gini. Terlalu lama waktunya. Ini kan sebentar, gak sampai 10 menit. Kalau tadi ini kan masalah badan yang kayak gitu. Kalau berpikir saya ini kan ada sesuatu saya mungkin dalam umur yang sudah 30 ini pasti ada sesuatu yang kita pasangan hidup. Gitu. Yeah.